Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Allah dan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai matematika. Namun sebelumnya perkenalkan dulu ya. Saya Muhammad Fathul Ilmi, asalnya dari Sidomukti, dan pada kesempatan kali ini dan seterusnya insya Allah akan mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 7 yang sebelumnya di pertemuan sebelumnya mungkin bertemu dengan Pak Arif Afandi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat. Di materi bilangan bulat sendiri nanti harapannya bisa memahami apa itu bilangan bulat, menentukan urutan dari bilangan bulat, lalu bagaimana mengoperasikan bilangan bulat. Tapi untuk pertemuan pagi hari ini kita akan belajar apa sih bilangan bulat itu dan bagaimana kita bisa mengurutkan bilangan bulat. Sebelum kita mengenal bilangan bulat, alangkah baiknya kita mengenal dulu bilangan asli. Mungkin di sekolah dasar dulu kalian sudah pernah belajar mengenai bilangan asli ya. Sudah pernah menjumpai bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 2, bilangan-bilangan ini sampai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya ini disebut bilangan asli, di mana yang sudah kita ketahui bahwa 3 itu lebih kecil dari 7 dan 9 lebih besar dari 8. Sudah tahu semuanya ya? Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan seperti yang ada di sini, itu kita bisa membuat garis bilangan dengan cara membuat garis, kemudian membuat titik dengan jarak yang sama, kemudian kita beri bilangan yang semakin ke kanan, bilangan itu bernilai semakin besar. Seperti di sini misalnya angka 3 berada di sebelah kanan angka 2. Kenapa? Karena angka 3 itu lebih besar dari bilangan 2. Begitu juga dengan angka atau bilangan 5 di sebelah kiri bilangan 6. Kenapa? Karena bilangan 5 itu lebih kecil dari bilangan 6. Begitu seterusnya, jadi kita bisa menyusun garis bilangan untuk bilangan asli seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini masih ada kelanjutannya, bilangan 10, 11, dan seterusnya. Dimana semakin ke kanan, sekali lagi, semakin ke kanan, bilangan itu semakin besar. Nah, setelah mengenal bilangan asli, selanjutnya kita mengenal bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah adalah kumpulan bilangan-bilangan yang memuat bilangan asli dan bilangan 0. Kalau tadi bilangan asli dimulai dari bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bilangan cacah ini tinggal menambahkan bilangan 0. Jadi anggota bilangan cacah itu ada 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 8, 9, dan seterusnya. Dan sifatnya sama seperti bilangan asli. Kalau kita membuat garis bilangan,
dia semakin ke kanan semakin besar. Dan berhubung 0 itu lebih kecil dari 1, maka posisi 0 di garis bilangan ada di sebelah kiri dari bilangan 1. Ya, seperti di sini diketahui bahwa 0 itu lebih kecil dari 1 dan 6 itu lebih besar dari 0, makanya di sini 6 ada di sebelah kanan dari bilangan 0. Nah, selanjutnya, kenapa harus mengenal bilangan bulat? Kenapa nggak berhenti di bilangan asli dan bilangan caca, kok harus mengenal bilangan bulat? Nah, seperti yang ada di sini, mungkin kalian sudah pernah belajar mengenai ini ya. 4 dikurangi 0 itu 4. Kalau 9 dikurangi 4 itu 5. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau 3 dikurangi 8 berapa? Nah, ini kan akhirnya bingung kan ya? Apa iya nggak ada jawabannya? Atau 3 dikurangi 8 itu 0? Atau seperti apa? Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini atau kasus-kasus yang lain, itu makanya kita harus belajar bilangan bulat yang nanti akan dijelaskan juga penerapan bilangan bulat di kehidupan sehari-hari. Nah, bilangan bulat sendiri itu terdiri dari bilangan-bilangan cacah dan bilangan-bilangan negatif. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bilangan cacah itu kan terdiri dari bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, tapi di bilangan bulat ini ditambahi dengan ini yang berwarna biru. Ditambahi dengan bilangan negatif seperti negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Tapi di sini ada yang berbeda dengan bilangan caca dan bilangan asli ya. Di sini kalau bilangan caca atau bilangan asli kan gampang mengurutkannya, tinggal 0, 1, 2, 3, 4, semakin besar dia semakin ke kanan. Nah, di sini nilai negatif itu semakin kecil bilangan di sininya, dia bernilai semakin besar. Berkebalikan, jadi kalau misal di sini 4 itu lebih besar dari 3, sehingga posisi 4 itu berada di sebelah kanan. Tapi kalau bilangan negatif 4 itu atau minus 4 itu lebih kecil dari negatif 3. Makanya di sini di garis bilangan itu negatif 4 berada di sebelah kiri dari negatif 3. Jadi penulisan bilangan bulat itu sama seperti penulisan bilangan caca, tapi untuk negatifnya ditulis seperti ini. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Seperti itu. Dan sama seperti sebelumnya di garis bilangan, nilainya itu semakin ke kanan, semakin besar. Saya ulangi lagi, semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jadi di sini, negatif 2 itu nilainya lebih besar daripada negatif 3. Seperti di sini ya, negatif 2 itu nilainya lebih besar dari negatif 3. Makanya dia posisinya berada di sebelah kanan dari negatif 3. Nah, sekarang masuk ke contoh soal. Di sini misal ada bilangan 9 dan bilangan 5. Sudah jelas ya, 9 itu lebih besar dari 5. Selanjutnya ada negatif 5 dan negatif 3 dan 5. Gimana cara menjawabnya? Ada seperti yang kita ketahui di garis bilangan tadi ya. Misal kita gambar garis bilangan seperti ini. Di sini ada 5. Di sini ada negatif 3. Nah, maka negatif 3 itu lebih kecil dari 5. 2 itu lebih besar dari 6. 2 kan di sini.
ini nanti ada 2, ini ada negatif 6. Kemudian ada negatif 13. Negatif 13 itu lebih kecil dari negatif 11. Negatif 4 itu lebih besar dari negatif 10. Dan negatif 7 itu lebih kecil dari negatif 1. Nah, cara agar lebih mudah gimana? Kalau yang positif kan sudah bisa ya, dulu waktu sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tapi kalau satunya negatif, satunya positif, bilangan positif itu selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Atau bilangan negatif itu selalu lebih kecil daripada bilangan positif. Kemudian kalau kasusnya negatif dua-duanya gimana? Nah, sekarang caranya hilangi saja negatifnya. Kalau misalkan ini dua-duanya bilangan positif, pasti 13 itu lebih besar dari 11 kan? Nah, tapi berhubung dia bilangan negatif keduanya, maka tandanya dibalik. Yang awalnya lebih besar jadi lebih kecil. Begitu juga ini. 4 itu harusnya lebih kecil dari 10 kan? Tapi karena keduanya itu negatif, jadi negatif 4 itu lebih besar dari negatif 10. Atau kalau masih susah, dicoba gambar garis bilangannya seperti tadi, baru ditentukan. Kalau lokasinya lebih ada di sebelah kanan, berarti dia yang lebih besar. Selanjutnya, untuk mengurutkan bilangan, di sini misalnya ada 4, negatif 2, negatif 3, negatif 8, 0, dan negatif 1. Caranya bagaimana? Kita cari dulu bilangan negatif. Ini ada negatif 2, negatif 3, negatif 8, negatif 1. Kemudian cari negatif yang paling kecil atau bilangannya ini yang paling besar. Itu berarti nilainya yang paling kecil. Misalnya negatif 8. Setelah itu ada negatif 3, terus negatif 2, ada negatif 1, baru ke bilangan 0 dan bilangan 4 yang bilangan positif. Begitu juga dengan yang nomor 2 ini dan yang nomor 3. Nah, contoh kasusnya bagaimana? Di kehidupan sehari-hari, misal, Pak Andi mengalami kerugian hingga 100.000 pada penjualan bajunya selama 1 tahun. Jadi misalnya ada Pak Andi jualan baju, tapi dia rugi 100.000. Nah, kerugian 100.000 tadi itu bisa diwakilkan dengan bilangan bulat, yaitu negatif 100.000. Contoh lainnya, suhu di kutub utara itu mencapai 10 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Kan dingin ya? Nah, suhu dingin itu bisa diwakilkan dengan suhu negatif. Jadi kalau misal di sini 10 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius, itu bisa diwakilkan dengan negatif 10 derajat Celcius. Yang terakhir, misal ada Laut Jawa memiliki kedalaman 500 meter di bawah permukaan air laut. Nah, di bawah, ini kedalaman ya, 500 meter di bawah permukaan air laut ini bisa diwakilkan dengan negatif 500. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Pertemuan yang akan datang kita akan tetap belajar mengenai bilangan bulat, namun akan kita pelajari bagaimana mengoperasikan dua bilangan bulat, baik itu penjumlahan atau pengurangan atau yang lainnya. Sekian, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.